Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah komunikasi pemasaran. Dengan riset penelitian yang kami lakukan adalah analisis kinerja marketing campaign Unilever Indonesia pada produk Dove Real Beauty melalui media sosial. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Torik dan di sini saya akan menjelaskan untuk pertama itu ada di daftar isi. Dalam daftar isi ini kita dilihatkan di sini ada dari pendahuluan, latar belakang, topik permasalahan, tinjauan pustaka dan landasan teori. Dalam tinjauan pustaka dan landasan teori itu ada di pemilihan perusahaan, konsep marketing campaign, alasan pemilihan program dan pemasaran digital dan media sosial. Oke, pada bab 1 pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini, perkembangan media sosial telah mengubah cara perusahaan untuk menyampaikan pesan pemasaran kepada konsumen. Konsumen saat ini tidak hanya menerima informasi, tetapi juga aktif berinteraksi dan menilai nilai yang dibawa oleh sebuah merek. Oleh karena itu, marketing campaign tidak lagi hanya berfokus pada penjualan, melainkan juga pada pembentukan emosi dan persepsi konsumen. Dove melalui Real Beauty Campaign mengangkat isu sosial mengenai penerimaan diri dan standar kecantikan. Campaign ini menarik untuk diteliti karena tidak hanya bertujuan komersial tetapi juga membangun hubungan emosional dan konsumen. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana campaign tersebut efektif dari sisi emosional maupun dari sisi citra mereknya. Dove sebagai salah satu merek di bawah naungan Unilever menjalankan Real Beauty Campaign yang berfokus pada isu sosial, yaitu penerimaan diri dan keberagaman standar kecantikan. Campaign ini menarik perhatian publik karena berusaha mengubah cara pandang masyarakat terhadap kecantikan, sekaligus membangun citra merek yang peduli terhadap nilai sosial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana Dove Real Beauty Campaign ini mampu mempengaruhi emosi konsumen dan meningkatkan engagement di media sosial serta membentukkan citra merek yang positif. Nah, di sini saya akan jelaskan pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, rumusan masalahnya adalah untuk yang utamanya topik permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan efektivitas marketing campaign dalam mempengaruhi konsumen di era digital. Permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana sebuah campaign tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi, tetapi juga mampu membangun emosi, meningkatkan keterlibatan konsumen, serta membentuk citra merek melalui media sosial. Nah, topik ini dipilih karena masih banyak perusahaan yang menjalankan campaign digital tanpa memahami secara mendalam dampak emosional dan psikologis yang ditimbulkan pada konsumen. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai peran marketing campaign dalam konteks pemasaran digital ini. Dan masalah yang pertama ini adalah di sini membahas pengaruh Dove Real Beauty Campaign terhadap emosi dan psikologi konsumen. Jadi fokus ini penting karena respon emosionalnya konsumen merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap, persepsi, dan penilaian konsumen terhadap suatu merek. Dan rumusan masalah kedua ini adalah menilai efektivitas Dove Real Beauty Campaign dalam meningkatkan engagement serta citra merek Dove di media sosial. Jadi engagement ini digunakan sebagai indikator keberhasilan campaign digital karena mencerminkan tingkat keterlibatan konsumen terhadap konten yang disampaikan dan dampaknya terhadap pembentukan citra mereknya. Oke, next. Di dalam penelitian ini pun juga ada manfaatnya. Manfaat penelitian ini ada dari manfaatnya teoritis dan manfaatnya praktis.
Sedikit dari manfaat teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pemasaran khususnya berkaitan dengan marketing campaign berbasis emosi dan media sosial. Jadi penelitian ini juga dapat mendapat referensi yang bagi penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya yang membahas topik serupa. Berikut kalau untuk manfaat praktisnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memanfaatkan bagi perusahaan terutama dalam merancang dan mengevaluasi strategi-strategi marketing campaign berikut-berikutnya. Jadi hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun campaign yang tidak hanya berinteraksi pada penjualan tetapi juga mampu membangun hubungan emosional dan citra merek yang positif di mata konsumen. Uh, Nah, di sini bab 2, di bab 2 ini adalah tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka dan landasan teori ini membahas teori dan konsep yang relevan sebagai dasar dalam menganalisis penelitian. Jadi tinjauan pustaka dilakukan dalam mengkaji beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang membahas marketing campaign, pemasaran digital ini serta memiliki perilaku konsumen. Landasan teori digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka berpikir yang sistematis. Melalui tinjauan pustaka dan landasan teori yang nanti saya akan sebutkan, penelitian ini memiliki dasar ilmiah yang jelas sehingga pembahasan yang dilakukan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga didukung oleh teori-teori peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulunya bertujuan untuk mengkaji hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar pembanding dan memperkuat untuk argumentasi serta melakukan penelitian dan mengkaji penelitian sebelumnya. Kalau untuk kajian teorinya di sini, kajian teorinya berfungsi sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini. Teori yang digunakan meliputi konsumen marketing campaign, pemasaran digital, perilaku konsumen, serta emosional dan psychological branding. Jadi teori-teori tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara marketing campaign dan dengan respon emosional konsumen, engagement media sosialnya, dan citra mereknya. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan pemilihan perusahaan dan dengan konsep campaign marketingnya. Perusahaan yang dipilih dalam penelitian kita adalah Dove, salah satu merek di bawah naungannya Unilever yang dikenal aktif menjalankan marketing campaign berbasis nilai sosial. Dove dipilih karena memiliki konsistensi dalam menyampaikan pesan merek yang menekankan pada penerimaan diri dan keberagaman. Konsep marketing campaign yang dianalisis adalah Dove Real Beauty Campaign yang berfokus pada isu standar kecantikan dan kepercayaan diri perempuan. Campaign ini tidak hanya bertujuan untuk mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dengan konsumen melalui pesan yang relevan secara sosial. Dan alasan kenapa kami memilih campaign ini, karena Dove Real Beauty dipilih karena dianggap memiliki keunikan dibandingkan dengan campaign pemasaran pada umumnya. Program ini mengangkat isu sosial yang dekat sekali dengan kehidupan konsumen, sehingga mampu menciptakan ketertarikan emosional yang kuat. Selain itu, campaign ini juga mendapatkan respon yang luas di media sosial, baik dalam bentuk komentar, like, maupun share. Jadi alasan lainnya mungkin pemilihan program ini karena ada campaign tersebut dinilai berhasil membangun citra merek Dove sebagai merek yang peduli terhadap nilai sosial dan psikologis dan konsumen. Pemasaran digital dan media sosial yang dilakukan oleh Dove adalah pemasaran digitalnya menjadi sarana utama dalam pelaksanaan Dove Real Beauty Campaign ini. Kenapa? Karena mungkin bisa memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan campaign secara luas dan interaktif. Jadi konsumen tidak hanya menjadi penerima pesan, melainkan menjadi turut berpartisipasi dalam menyebarkan dan menanggapi komentar konten-konten campaign. Jadi melalui media sosial, Dove mampu membangun komunikasi dua arah dengan konsumen serta mengukur tingkat engagement sebagai indikator keberhasilan campaign. Oleh karena itu, analisis pemasaran digital dan media sosial menjadi bagian penting dalam penelitian ini untuk kita memahami bagaimana campaign dijalankan dan terima oleh konsumen.
Analisis pertama di sini analisis kuantitatif pada Dove Real Beauty Campaign. Kita melakukan analisisnya adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Dan analisis kuantitatif pada Dove Real Beauty Campaign ini dilakukan untuk menilai kinerja program pemasaran melalui media sosial dengan membandingkan berbagai indikator digital sebelum dan sesudah campaign yang dilaksanakan. Jadi analisis ini difokuskan pada tingkat engagement, interaksi audiens, dan jangkauan konten serta perubahan minat publik sebagai dasar penilaian efektivitas kampanyenya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan engagement media sosial, perbandingan sebelum dan sesudah campaign. Di sini kita lihat dalam tabelnya, kepotong tabelnya. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait pertama adalah engagement media sosial perbandingan sebelum dan sesudah campaign. Di sini kita bisa lihat di dalam tabel di sini ada indikator sebelum campaign, sesudah campaign, dan analisis. Bisa dilihat untuk indikator engagement rate-nya untuk sebelum campaign ini berada di stabil dan sesudah campaign ini meningkat signifikan. Untuk hasil ini, analisisnya yang kami bisa sampaikan bahwa konten emosionalnya meningkatkan keterlibatan. Dan dilihat di sini intensitas interaksinya rendah sedang dalam sebelum campaign, tetapi pas sudah campaignnya pun menjadi tinggi. Jadi audiens bisa dibilang lebih aktif untuk merespon. Dan indikator terakhirnya adalah engagement berulang. Engagement berulangnya ini dilihat dari sebelum campaignnya ini rendah, tapi ketika sesudah campaign jadi meningkat. Dan hal ini bisa kita bilang bahwa terbentuk hubungannya jangka panjang. Untuk analisis keduanya adalah jumlah like pada postingan campaign. Bisa dilihat dalam tabel ini, lonjakan jumlah like merefleksikan dukungan audiens terhadap nilai penerimaan diri dan keberagaman yang diangkat dalam campaign, bukan sekadar ketertarikan visual. Jadi jumlah likes pada konten Dove Real Beauty campaign ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan konten reguler sebelum kampanye. Jadi hal ini menunjukkan bahwa pesan kampanye ini berhasil menciptakan resonansi emosional yang positif di kalangan audiens. Dan jumlah share atau retweet konten campaign, kalau kita lihat dalam tabel ini, komentar yang meningkat dan bersifat reflektif menunjukkan keterlibatan emosional audiens serta terbentuknya komunikasi dua arah antara merek dan konsumen. Dan untuk jumlah view pada campaignnya YouTube dan TikTok, dilihat dalam tabel ini. Pada platform berbasis video seperti YouTube dan TikTok, Dove Real Beauty Campaign ini mencatat jumlah view yang tinggi dan durasi tonton yang relatif lebih panjang. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya membuka konten, tetapi juga terlibat secara penuh dalam menyimak pesan yang disampaikan. Jadi jumlah view yang meningkat setelah campaign berjalan mencerminkan efektivitas storytelling dengan kekuatan narasi emosional yang digunakan. Konten berbasis kisah nyata terbukti lebih mampu mempertahankan perhatian audiens dibandingkan dengan konten promosi tradisional. Dan analisa terakhirnya ini adalah perbandingan dengan kompetitor. Bisa dilihat dalam aspek ini, dari perspektifnya kompetitif, Matrix Engagement Dove Real Beauty Campaign menunjukkan keunggulan dibandingkan campaign dari kompetitor utama. Di industri perawatan pribadi, kompetitor umumnya masih menitipberatkan komunikasi pada manfaat fungsional produk, sehingga engagement yang dihasilkan cenderung lebih rendah dan bersifat transaksional.
Analisa kualitatif pada Dove Real Beauty Campaign. Analisis kualitatif digunakan untuk menilai efektivitas Dove Real Beauty Campaign secara mendalam, khususnya dalam membentuk persepsi, emosi, dan perilaku konsumen. Keberhasilan kampanye ini tidak hanya diukur dari engagement, tetapi dari kemampuannya membangun hubungan emosional, kepercayaan, dan citra merek jangka panjang melalui pesan, visual, dan interaksi di media sosial. A. Konten analisis. Dia menggunakan storytelling yang menampilkan perempuan nyata dengan latar belakang beragam sehingga pesan terasa autentik dan inklusif. Kampanye tidak berfokus pada ajakan membeli secara langsung, melainkan mengajak audiens merefleksikan makna kecantikan dan kepercayaan diri. Secara visual, Dove konsisten menampilkan estetika natural tanpa manipulasi berlebihan, dengan warna lembut, pencahayaan alami, dan tipografi sederhana yang memperkuat kredibilitas pesan. B. Analisa consumer behavior. Kampanye ini selaras dengan gaya hidup milenials dan Gen Z yang mengutamakan kesejahteraan mental, nilai autentisitas, dan representasi diri. Nilai penerimaan diri dan keberagaman yang diangkat sesuai dengan keyakinan target pasar, sehingga membangun brand trust. DAF juga menyentuh rasa tidak aman konsumen secara empati tanpa mengeksploitasi ketakutan, yang pada akhirnya meningkatkan perceived value dan royalitas merek dalam jangka panjang. Analisa kualitatif pada Dove Real Beauty Campaign. C. Kolaborasi influencer. Dove melibatkan influencer secara selektif sebagai pendukung pesan, bukan pusat kampanye. Influencer yang dipilih memiliki persona dan nilai yang sejalan dengan isu self-acceptance sehingga endorsement terasa genuine dan tidak komersial berlebihan. Pendekatan ini memperluas jangkauan kampanye sekaligus menjaga autentisitas dan kredibilitas merek. D. Efek emosi dan psikologi. Kampanye ini memicu empati, harapan, dan penerimaan diri melalui narasi yang dekat dengan pengalaman audiens. Secara psikologis, dapat membantu mengurangi tekanan akibat standar kecantikan sosial dan memberikan validasi sosial bahwa pengalaman audiens bersifat universal. Efek ini memperkuat keterikatan emosional dan mendorong royalitas terhadap merek. Strategi engagement. Segmen difokuskan pada interaksi bermakna, seperti diskusi dan berbagi cerita, bukan sekedar like. DAF aktif merespon komentar secara personal dan empatik, sehingga audiens merasa didengar. Pendekatan ini menciptakan komunitas digital yang solid dan memperkuat hubungan jangka panjang antara merek dan konsumen. F. Analisa kompetitif. Dev memiliki diferensiasi kuat dibandingkan kompetitor dengan mengedepankan nilai emosional dan sosial, bukan hanya manfaat fungsional produk. Selain itu, Dev menunjukkan adaptabilitas tinggi terhadap perubahan isu sosial seperti inklusivitas dan kesehatan mental tanpa kehilangan konsistensi pesan inti. Hal ini menjadi kunci keberhasilan DAF dalam mempertahankan relevansi dan daya saing merek. Program dan pencapaian bisnis berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif Dove Beauty
campaign Indonesia dapat dinilai sangat berhasil dalam mencapai tujuan strategis pemasaran. Keberhasilan kampanye ini tidak hanya terlihat dari capaian metrik digital, tetapi dari kemampuannya